Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan mungkin teman-teman bisa mencolek mitranya ya, biar bisa mengikuti seminar sehat dan sejahtera dengan Herbal Nasa pada pagi hari ini. Nah, ini sudah hadir Bu Dia ya, terima kasih Bu Dia. Dan sebelumnya teman-teman, mungkin kita akan mulai ya, kurang lebih sekitar 1-2 menit lagi. Kita menunggu dulu teman-teman yang mungkin pada pagi hari ini pengen juga mengikuti live secara langsung seminar sehat dan sejahtera dengan Herbal Nasa. Ya, ini kita sapa-sapa dulu ya. Ada Bu Eka, ada Bu Nok ya. Terus ada Bu Lima, Siti Mardia. Nah, mungkin teman-teman kemarin kita juga pernah lab bareng ya di grup support Herbal Tama. Nah, kali ini kita lab di grup support kecantikan dan kesehatan NASA. Nah, tentunya teman-teman masih penasaran juga ya, gimana sih biar kita itu selalu sehat dan sejahtera. Nah, di sini nanti kita akan sedikit kupas, kita akan sedikit berbagi kembali, yang tentunya nanti kita akan menghadirkan langsung narasumber yang sudah berpengalaman ya tentunya, dan sudah praktek untuk membagikan ilmunya biar sehat dan sejahtera. Nah, siapa nih sumbernya? Nah, dia sudah hadir di sebelah kanan saya, ini Bapak Nugroho Triharyono, yang seorang apoteker, dan kebetulan beliau adalah ownernya Herbal Tama. Nah, kebetulan pagi hari ini teman-teman tentunya pengen sehat. Nah, coba saya pengen tahu dulu nih, siapa nih teman-teman yang sudah hadir yang pengen sehat dan pengen sejahtera? Coba komen dulu, katakan saya ya. Ayo komen dulu, katakan saya. Ya, luar biasa nih, ada Bu Siti yang pertama nih. Nah, insya Allah nanti kalau sudah mengatakan sehat sejahtera, nah yang awal-awal, nah teman-teman yang komen di grup ini nanti lama-lama akan betul-betul terjadi ya, sehat dan sejahtera. Nah, teman-teman, mungkin tidak panjang lebar saya untuk membuka sesi seminar pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu alangkah lebih baiknya kita akan mulai untuk berdoa dulu. Nah, mungkin teman-teman yang nanti muslim, teman-teman bisa aminkan. Yang non muslim mungkin bisa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah teman-teman, mungkin teman-teman bisa sejenak yang menganggarkan tangannya agar kegiatan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan manfaatnya dan berjalan lancar hingga awal sampai akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala kebesaran-Mu dan keagungan-Mu, dengan tiada henti-hentinya kami mengucapkan puji syukur atas kehadiran-Mu. Dengan mengadahkan tangan kami memohon pada saat ini kami hadir untuk melakukan seminar sehat dan sejahtera bersama Herbal Nasa. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, di awal pertemuan ini berikan kelancaran hingga akhir kegiatan nanti, dengan mengharap pemanfaatan, ridho, barokah, serta manfaat guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa kami.
ampuni kesalahan kami, kabulkan doa permohonan kami, serta taubat kami. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti sesi yang pertama, yaitu doa. Nah, mungkin langsung saja ya kita akan serahkan biar nanti waktunya cukup ya teman-teman, biar waktunya cukup untuk materi langsung akan dipandu oleh beliau Bapak Nugroho Tirjo. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Oke, aplaus dulu buat Bapak Nugroho. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk teman-teman mitra NASA semua ya. Sehat dan sejahtera ya guys ya. Oke, di pagi agak siang yang mendung ini kita bertemu lagi ya. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan begitu ya. Jadi alhamdulillah ya, sekarang kita masih tetap sehat ya meskipun kondisi kemarin pandemi, dan alhamdulillah saya yakin teman-teman juga masih diberi nikmat rezeki ya sampai hari ini ya, meskipun kondisi pandemi. Karena di luar sana banyak saudara-saudara kita yang mungkin kemarin terkena penyakit COVID begitu ya, terkena pandemi, dan mungkin juga terkena dampak atau efek dari pandemi ya, dimana penghasilan pekerjaan terkena dampak negatifnya ya. Alhamdulillah teman-teman, insya Allah semuanya tidak terlalu signifikan begitu ya. Oke teman-teman mitra NASA yang selalu berbahagia ya, insya Allah selalu berkelimpahan. Siang yang mendung ini ya, yang penting hati kita tidak mendung begitu ya, dan rezeki kita tetap cerah. Oke ya, kali ini kita live ya di grup kesehatan dan kecantikan NASA. Terima kasih untuk tim admin Pak Bahar dan teman-teman di grup kesehatan NASA ya. Nah, pada siang hari ini ya kita akan sharing dan tanya jawab. Jadi kita biar aktif begitu ya, jadi tidak hanya sharing dari kita, tapi nanti juga ada pertanyaan dari teman-teman, dan insya Allah akan kita bantu jawab ya sesuai yang kita mampu, sesuai pengetahuan kita begitu ya teman-teman. Dan nanti insya Allah akan kita berikan giveaway atau door prize gitu ya untuk 10 orang ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan nanti salah satunya adalah Anda ya, nanti giveaway-nya berupa apa ya, ditunggu saja. Yang penting insya Allah nanti ada 10 orang, atau giveaway-nya mau tidur di base camp gratis ya, makan, minum, berenang, dan lain-lain. Oke ya, nanti ada 10 orang yang kita pilih dari teman-teman yang menyimak atau komen begitu ya. Nah, pada siang hari ini ya kita akan berbagi, ngobrol, tanya jawab tentang sehat dan sejahtera dengan herbal NASA begitu ya. Oke teman-teman, kalau ingat herbal NASA, ingat herbatis, herbagin ya, kurkumin dan herbastamin ya, begitu ya. Meskipun herbalnya banyak, tapi herbal NASA insya Allah kita brandingkan lah dengan herbatis, herbagin begitu ya, kurkumin dan herbastamin ya, karena herbal kita termasuk sudah cukup lama ya, sudah cukup lama ada di PT Natural Nusantara. Diawali dengan produk yang pertama yaitu herbastamin ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi sehat dan sejahtera dengan herbal NASA. Nah, begitu tahu judulnya ya teman-teman. Bisa lihat ya di slide ya, ya, sejahtera, sehat. Nah, sehat itu apa? Dulu sudah pernah kita sampaikan ya ke teman-teman ya. Sehat itu apa? Ya oke lah, sambil berdiri nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke.
dulu pernah kita sampaikan ya teman-teman, jadi kesehatan itu adalah kondisi sehat, nah, beberapa aspek kan gitu ya, fisik, mental, sosial yang bisa produktif secara ekonomi kan begitu ya teman-teman ya. Itu dulu yang pernah kita sampaikan kesehatan. Nah sebenarnya kesehatan itu sendiri ya nggak cuma sehat secara fisik lah sebenarnya ya teman-teman, tentunya ini yang ingin kita capai ya teman-teman, juga maunya idealnya kan seperti itu begitu ya. Jadi oke lah, nomor satu sehat secara fisik ya begitu ya teman-teman, sehat secara fisik. Nah bisa dilihat di situ ya, fisikal ya, ini yang paling kelihatan orang itu dikatakan sehat itu secara fisik, tapi sebenarnya sehat yang lainnya itu juga tidak kalah penting ya. Oke, fisik kita mesti sehat karena dengan fisik yang sehat akan mendukung kesehatan yang lainnya begitu ya teman-teman ya, insya Allah ya. Oke, yang kedua di situ ada sehat secara spiritual. Nah, bagaimana teman-teman itu bisa sehat secara spiritual? Ya saya yakin insya Allah hampir semua mitra NASA itu kan beragama ya, baik itu Muslim, Nasrani, Hindu atau Buddha begitu ya. Insya Allah kita semua umat yang beragama. Jadi dengan sehat secara spiritual, insya Allah kita semua itu juga lebih bisa tercapai kesehatan yang lainnya nanti ya, sehat secara spiritual. Oke, berikutnya bisa dilihat di situ ada sehat secara emosional ya. Nah kalau teman-teman sehat secara emosional ya akan berpengaruh terhadap aspek kesehatan yang lain ya. Mungkin bisa dipelankan sedikit dari laptop aja, dari laptop om, dari laptop aja suaranya ya. Oke ya, sehat emosional ya. Nah berikutnya sehat secara sosial ya, secara sosial ya teman-teman. Kenapa sih sehat secara sosial itu penting ya? Karena aspek kesehatan secara umum itu sebenarnya juga sosial ya. Sosial itu ada, orang dikatakan sehat itu ketika sosialnya juga bagus ya, sosialnya juga bagus ya, kehidupan bersosial begitu ya, baik dengan tetangga maupun di kegiatan-kegiatan sosial ya. Oke, berikutnya sehat secara finansial. Nah ini yang penting ya. Ya, sehat secara finansial. Sehat secara finansial itu bagaimana ya? Secara ekonomi kita mampu untuk hidup layak. Terus juga secara ilmu ekonomi kita bisa mengelola keuangan secara benar. Itu sehat finansial, gitu ya. Ya, bukan kita kaya penampilan wah tapi banyak utang, ya. Meskipun kelihatannya sejahtera, tapi secara finansial juga tidak sejahtera kan begitu. Atau mungkin 80% itu uang kita keluar, yang 20% ditabung, itu sehat secara finansial atau enggak? Ya itu nanti ada ilmunya sendiri ya, kesehatan secara finansial. Ya. Jangan sampai misalnya kita terpaksa berhutang lebih dari 50% penghasilan kita untuk membayar hutang, misalnya kan seperti itu ya teman-teman. Ini sehat ya, ada 5 aspek ya 5 aspek kesehatan yang bisa kita dapatkan atau kita miliki semua lah idealnya begitu ya. Fisik, oke, sehat secara fisik. Kedua, sehat secara spiritual ya, ketika emosional, sosial dan finansial ya. Ingat ya teman-teman, 5 aspek kesehatan. Ini seperti kita sampaikan dulu, orang yang sukses itu ya juga sukses holistik itu ya, atau sukses yang komplit itu ada 6 aspek, dimana dia ada sukses intelektual juga, sukses emosional. Nah, sama sebenarnya sehat juga seperti itu, sehat emosional, enggak cuma sukses emosional. Oke, nah teman-teman, kenapa kita menggunakan kata sejahtera begitu ya? Jadi sehat dan sejahtera dengan herbal NASA. Kenapa saya tidak pilih kata kaya kan gitu? Sehat dan kaya dengan herbal NASA. Atau mungkin judul kita cara cepat kaya dengan herbal NASA. Nah, misalnya begitu ya. Kenapa saya tidak menggunakan kata kaya? Ya. Mungkin teman-teman bisa merasakan sendiri di perasaan begitu ya. Kira-kira sejahtera dengan kaya itu menurut teman-teman nyaman yang mana gitu ya? Nyaman yang mana? Kalau saya pribadi sejahtera itu jauh lebih nyaman di perasaan dibanding sekadar kaya. Ya.
kalau orang Jawa itu mungkin dikatakan mulyo begitu ya, mulyo. Maka kita ada ngopi jamu, ngolah pikir jadi mulyo. Karena mulyo itu tidak sekedar kaya gitu ya, tapi mulyo itu ada suatu kenyamanan ya, ada suatu kebahagiaan ya, ada suatu ketentraman. Tidak hanya sekedar sugih ya, sugih itu harta benda ya, begitu ya, kaya. Nah, jadi kita tidak menggunakan kata kaya, cara cepat kaya dengan herbal nasa atau cara jitu cepat kaya, kan begitu. Itu di perasaan berbeda ketika kita menggunakan kata sejahtera. Nah, sebenarnya kaya itu sendiri ya, kaya itu sendiri adalah bagian dari sejahtera, begitu ya teman-teman ya. Kaya itu bagian dari sejahtera. Ya, ketika teman-teman itu hanya sekedar kaya, itu belum tentu sejahtera. Ya, ketika Anda kaya, itu belum tentu sejahtera. Tapi kalau kita itu sejahtera, insya Allah sudah termasuk di dalamnya itu faktor kekayaan atau kaya. Kenapa? Karena sejahtera sendiri itu ada beberapa kategori yang gitu ya, kategori. Ya, ya di situ ada 5 ya teman-teman, kalau lihat yang paling bawah yang hijau gitu ya. Jadi sejahtera, kira-kira 10-an tahun yang lalu itu definisinya sejahtera itu ada dalam undang-undang ya, ada dalam undang-undang. Dan teman-teman nanti bisa cek sendiri di online lah, kategori sejahtera atau golongan sejahtera nanti keluar. Nah di situ ada sejahtera itu sampai 5 kategori. Mungkin yang paling sering kita dengar itu kan kategori prasejahtera, kan begitu ya. Atau kalau dulu mungkin disebut keluarga miskin ya, tapi sekarang lebih sopan, itu kan ada keluarga prasejahtera ya, begitu toh. Nah itu kira-kira sudah 10 tahun yang lalu dibuat kategori-kategori itu. Ada keluarga prasejahtera, ada sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 3, dan sejahtera 3+, kan begitu. Nah masing-masing ya, masing-masing kategori sejahtera itu kan ada spesifikasinya, begitu ya teman-teman. Yang termasuk prasejahtera itu apa, sejahtera 1 itu apa, kan begitu ya. Nah nanti teman-teman bisa baca itu, dilihat di internet gitu ya. Contohnya sederhana, salah satu kriteria ya, kriteria untuk sejahtera ya, sejahtera 2 misalnya, di situ berarti sejahtera 2 itu nomor 3. Nah untuk sejahtera 2 itu misalnya sebuah keluarga itu mempunyai tempat tinggal ya, tempat tinggal dengan rata-rata per anggota keluarga itu mendapatkan ruang gerak seluas 8 meter persegi ya, 8 meter persegi ya, hampir sama dengan kamar lah. Kamar itu kalau 3 kali 3 itu kan 9 meter persegi ya, tapi ini 8 meter persegi. Ini untuk kriteria sejahtera 2 gitu. Nah kalau misalnya teman-teman itu melihat atau mungkin kita sendiri, misalnya rumah kita ukuran tipe 21 begitu ya, 21 atau 27 lah, biasanya perumahan itu kan ukuran 21, 27 begitu ya. Nah ketika anggota keluarga di situ itu kita tempati misalnya 5 orang begitu ya, 5 orang, berarti 5 dikali 8, kalau syaratnya itu ya, kriterianya itu 8 meter persegi per orang, 5 kali 8 adalah 40 meter persegi. Nah berarti rumah dengan luas 21 meter persegi atau 27 atau mungkin 36 itu belum layak dikatakan kategori sejahtera 2, kan begitu. Nah berarti gimana teman-teman, kriteria itu berarti kan itu juga salah satunya adalah faktor kekayaan, kan gitu. Artinya ya kaya itu nanti bagian dari kriteria sejahtera, kan gitu ya. Jadi kalau teman-teman rumahnya luas 300 meter persegi, 500 meter persegi ditempati 3 orang, nah itu kan kriteria itu jelas masuk, kan gitu ya. Ada lagi yang cukup ironis mungkin ya teman-teman, kalau lihat dari kriteria ini, seseorang yang punya penghasilan puluhan juta mungkin ya, punya mobil tapi tinggalnya di apartemen, punya lingkungan di apartemen biasanya luasnya berapa? 27 meter persegi gitu ya. Nah dia tinggal di situ 4 orang ya, 4 orang misalnya. Nah kalau dari kriteria itu ya, berarti itu juga masih termasuk sejahtera 2 aja belum begitu ya, padahal dia punya mobil, tinggalnya di apartemen, kan begitu. Tapi apa, ruang gerak
dari anggota keluarga itu sangat-sangat terbatas. Kalau 4 orang kali 8 itu kan 32 meter persegi. Padahal apartemen atau apa itulah itu kan luasnya cuma 27 kan, ternyata 27 meter persegi atau perumahan gitu ya. Nah, seperti itu gambarnya teman-teman. Jadi ini antara sejahtera dan kaya. Nah, kira-kira teman-teman saat ini berada di mana sejahtera itu? Apakah sejahtera 1, 2, 3 atau 3+? Nah, saya yakin teman-teman pastilah sudah nggak lagi prasejahtera gitu ya. Kalau prasejahtera itu menjadi tanggung jawab negara, idealnya kan dapat bantuan. Tapi kita sudah prasejahtera 2 atau kita ya oke, kita sejahtera 2 atau sejahtera 3 atau 3+ kan begitu ya. Oke ya, kita masuk kategori mana? Oke. Ya. Terima kasih Pak Bahar yang sudah ikut menyimak dan memberikan kesempatan kepada tim Herbatama ya dari kita. Ya, kita adalah tim support produk Herbatus, Herbagin, Herbasami dan dokumen NASA ya. Alhamdulillah, selamat ulang tahun untuk NASA tercinta. Semoga memberikan keberkahan untuk semua member dan masyarakat Indonesia pada umumnya ya. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-19 ya untuk PT Natural Nusantara. Oke, nah ada lagi nih teman-teman yang perlu kita pahami, kriteria yang 3+. Nah ini, jadi teman-teman tidak harus kaya, tapi kalau teman-teman sudah masuk kriteria sejahtera 3+, berarti teman-teman itu sudah kaya. Nah, otomatis teman-teman itu kaya, insya Allah begitu ya. Karena apa? Syaratnya atau kriteria dari seseorang dikatakan sejahtera 3 di situ ya, sejahtera 3 itu dia menjadi penyumbang rutin organisasi sosial atau mempunyai organisasi sosial. Yang kedua, salah satu anggota keluarga itu ya, entah suami, istri atau anak mungkin, salah satu dari anggota keluarga itu menjadi pengurus lembaga sosial. 2 kriteria itu adalah pelengkap dikatakan seseorang sejahtera 3+. Ini kategori sejahtera yang paling tinggi. Nah, lihat nggak teman-teman di lapangan, adakah orang yang kaya tapi tidak masuk ke kategori sejahtera 3+? Ya. Jadi ternyata untuk sejahtera yang lengkap ini ada di undang-undang ya, 10 tahunan yang lalu. Ternyata sejahtera plus itu seseorang yang secara ekonomi sudah mapan dan dia satu jadi penyumbang rutin lembaga sosial atau bahkan mempunyai lembaga sosial dan menjadi salah satu pengurus lembaga sosial. Nah, banyak orang kaya tapi belum tentu jadi penyumbang rutin atau mempunyai lembaga sosial atau jadi pengurus lembaga sosial. Oke, teman-teman nanti sejahtera, mari kita bersama-sama. Sejahtera berapa? 2, 3, 3+. Oke, kalau bisa itu plus ya, 3+. Oke lah, sejahtera 3 sudah kaya, tapi ya sejahtera 3 belum 3+. Itulah bedanya. Artinya sejahtera itu ada faktor kebahagiaan, ketentraman ya, terus ada faktor kepedulian sosial kan, seperti itu orang dikatakan sejahtera. Not only a rice man, tidak hanya sekedar jadi orang kaya kan, begitu ya. Ini sejahtera. Nah, ini terasa lebih nyaman ya kita gunakan ya. Makanya ketika kita mengucapkan salam kepada teman-teman itu salam sehat dan sejahtera, begitu ya. Sehat dan sejahtera ya. Oke, itu kenapa kita menggunakan kata sejahtera. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman itu semakin hari semakin sejahtera kan, begitu ya, sejahtera berkelimpahan ya. Oke ya, oke teman-teman, bisa kita lihat mungkin kalau sudah ada pertanyaan nanti sambil kita jawab ya, karena di sini kita adalah sharing dan tanya jawab ya. Nanti nggak cuma apa ini dari kita semua ya,
gak cuma tentang ilmu kesehatan, ilmu herbal, tapi juga nanti tentang bagaimana bisa sejahtera, kan begitu ya, ya sehat dan sejahtera gitu ya, sehat fisiknya, sehat ekonominya, sehat emosionalnya, sampai itu karena kesehatan itu semua, bukan hanya sehat fisik ya, itu ada juga di undang-undang kan begitu ya. Oke, ini slide-nya kok agak telat begitu ya, slide-nya agak telat ternyata. Nah, oke, sambil disimak. Terima kasih untuk Bu Yeni yang selalu hadir, siap ya, Bu Nov ini ya. Nah. Oke, siapa yang berhak sehat ya? Siapa yang berhak sehat? Nah, siapa yang berhak kaya? Ya, slide nomor 2 ya, nomor 2 ya. Ini karena penampakan di layar itu terlambat ya, beda dengan ya, ini slide nomor 2 ya. Oke, jadi faktor apa yang mempengaruhi kesembuhan ya teman-teman ya? Ya, faktor apa yang mempengaruhi kesembuhan atau kesehatan seseorang pada saat sakit begitu ya? Ya, oke. Jadi yang pertama ya, faktor yang mempengaruhi seseorang untuk sehat itu adalah motivasi ya. Jadi siapapun dalam kondisi sakit, kalau motivasinya, keinginannya untuk sembuh itu kecil, itu pengobatannya juga kemungkinan berhasil juga kecil begitu ya. Artinya apa? Ya, number 1 dan yang paling penting itu adalah motivasi, dan itu bisa lebih dari 50% faktor kesembuhan begitu ya. Ya, motivasi ya, motivasi keinginan dari kita sendiri, dari pasien, apakah dia masih ingin ya, masih semangat untuk sehat kembali kan begitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Bu Yulviani ya, Bu Windy Tangerang ya. Oke, yang kedua adalah keyakinan ya, keyakinan siapa ya? Keyakinan pasien, keyakinan konsumen, keyakinan terhadap apa ya? Keyakinan terhadap kesembuhan dia kan begitu ya, keyakinan terhadap kesembuhan dia. Terus keyakinan terhadap produk yang dia miliki, apa yang dia konsumsi, yang dia beli, itu keyakinan ya. Nah, keyakinan terhadap produk ini dipengaruhi oleh apa teman-teman ya? Ya, yang pertama kualitas produk tentu saja ya, supaya mereka yakin kan begitu ya. Terus perizinan, legalitas ya, ini keyakinan terhadap produk ya. Misalnya seperti Anda dikasih mobil, misalnya mobil Wheeling misalnya, Wheeling dengan Honda, Anda pilih mana? Nah, itu kan faktor keyakinan Anda. Kenapa Anda milih Honda misalnya? Itu kan faktor keyakinan ya. Keyakinan terhadap produk ya. Ya, keyakinan terhadap produk bisa dari kualitasnya, legalitasnya dan sebagainya. Termasuk packaging itu mempengaruhi keyakinan dari konsumen atau pasien. Terus berikutnya adalah keyakinan terhadap penjualnya atau konsultannya atau pengobatnya, terapisnya. Nah, kalau kita distributor NASA begitu ya, kalau kita menyampaikan ke konsumen itu meyakinkan, percaya diri begitu ya, itu insya Allah ini berpengaruh besar terhadap keyakinan konsumen, yang akhirnya berpengaruh terhadap kesembuhan konsumen. Nah, bagaimana supaya konsumen itu memiliki keyakinan dengan kita selaku konsultan kesehatan, misalnya selaku terapis dan sebagainya? Ya, dari banyak hal, dari diri kita, dari cara ngomong kita, penampilan kita, ilmu yang kita miliki. Nah, itu keyakinan ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar atau mungkin mengalami sendiri, ketika yang memberikan obat itu adalah dokter dengan yang memberikan obat itu orang biasa, itu bisa berbeda pengaruhnya. Padahal obatnya yang diberikan sama kan begitu. Padahal obatnya yang diberikan sama, tapi ketika yang memberikan, yang mengasih informasi itu dokter, mungkin akan berbeda dengan yang memberikan orang biasa. Kenapa?
Ya, karena faktor keyakinan dari konsumen. Siapa? Gitu ya, siapa? Nah, bagaimana kita belajar untuk jadi seseorang yang diyakini oleh konsumen kita, begitu ya. Ya, jadi dengan mengupgrade pengetahuan kita, jadi teman-teman belajarlah otak kiri. Seperti sekarang kita belajar tentang produk Herbatus, itu untuk apa kita paham, ya. Kurkumet itu kandungannya apa kita sedikit banyak tahu, meskipun mekanismenya tidak terlalu penting, ya. Kandungannya apa tidak terlalu penting, ya. Kalau teman-teman mau kandungannya apa dan sebagainya bisa kontak kita. Bahkan literatur pun hasil penelitian banyak sekali, tapi itu terlalu ya. Jadi terlalu ilmiah, nggak perlu kita sampai ke terlalu panjang. Yang penting teman-teman yakin bahwa produk ini berkualitas, memenuhi unsur legalitas, gitu ya. Legalitas itu secara peraturan pemerintah punya izin BPOM, jadi produk punya izin BPOM, produk kita juga sudah halal, ya, dari MUI dan Departemen Agama. Nah, itulah faktor-faktor yang membuat keyakinan. Terus cara menyampaikan teman-teman, ketika teman-teman itu berkomunikasi bagus, dilandasi ilmu teman-teman. Pak, produk ini insya Allah bagus Pak, Herbatus. Nah, ini gunanya untuk asam urat Pak, nanti kalau nyeri, linu-linu, insya Allah dengan ini sembuh. Nah, begitu. Itu kita ketika memberikan informasi dengan keyakinan, itu akan menular dan memberikan keyakinan kepada konsumen, ya. Tapi kalau kita takut-takut, Mbak, ini bisa nggak untuk asam urat? Aduh, wah, kayaknya bisa Pak, kayaknya bisa. Nah, itu sangat tidak meyakinkan, dan ini yang pertama mempengaruhi pembelian, yang kedua mempengaruhi pengobatan, kan begitu ya, pengobatan. Kalau kita ya tadi tidak meyakinkan, bahkan dalam bisnis pun ketika tidak meyakinkan, ya calon mitra kita tidak tertarik, kan begitu dengan bisnis kita. Oke, ya. Itu keyakinan, ya, keyakinan pasien, keyakinan sendiri, ya. Dia itu terdongkrak, ya, kecepatan sembuhnya karena keyakinan terhadap kesembuhan dia, keyakinan terhadap produk yang dia konsumsi. Keyakinan juga dipengaruhi oleh Anda yang menyampaikan informasi, Anda yang menjual produk itulah, begitu. Makanya pentingnya kita sedikit banyak tahu tentang produk itu, kan begitu ya. Oh, produk ini untuk ini, kandungannya ini misalnya, itu bagus. Tidak perlu diterangkan sampai lengkap. Ini nanti mekanisme seperti ini Pak. Nah, nanti kurkumin bereaksi dengan ini. Itu konsumen malah pusing. Sudah sakitnya darah tinggi tambah pusing, ya. Oke, yang penting, oh Pak, ini bagus untuk darah tinggi, ya. Konsumsinya seperti ini Pak. Ini nanti literaturnya sudah banyak Pak, karena produk ini sudah berizin Badan POM dan juga sudah halal. Nah, begitu. Kita yang menyampaikan dengan percaya diri, ya, begitu ya. Intinya apapun yang kita sampaikan, ya, membuat seseorang atau pasien itu yakin hasilnya akan positif, begitu ya. Terus yang pengaruh berikutnya adalah produk itu sendiri, ya, kualitas produk, ya, kualitas produk. Ya, saya yakin insya Allah semua produk yang dirasa itu bagus-bagus, ya, produknya bagus-bagus lah. Artinya ya produk juga sudah terseleksi dan bukan dari produsen yang baru-baru, gitu ya. Mereka sudah cukup lama, ya, kayak kita produk Herbatus dan sebagainya itu sudah 10 tahun, ya, 10 tahun dan sudah ratusan ribu orang mengkonsumsi, ya, karena sudah tahun 2009, gitu. Berarti sudah berapa? 12 tahun, ya, produk itu ada, ya, di pasaran dan sudah ratusan ribu orang yang mengkonsumsinya, ya. Jadi dari produk itu sendiri, kualitas, terus legalitas, ya, perizinan seperti itu mempengaruhi, ya. Oke, produk itu sendiri. Terus berikutnya adalah kepatuhan dari pasien, ya, kepatuhan dari konsumen, ya. Ketika kita disuruh minum obat 3 kali 1 kapsul, misalnya 3 kali sehari setiap minum 1 kapsul, nah itulah aturannya, maka perlu kita patuhi, kan begitu. Tingkat kepatuhan, bukan kita disuruh minum 3 kali sehari cuma minum 1 kali sehari. Nah, itu
pengaruhnya nanti di efek pengobatannya gitu ya. Kenapa sih? Ya kenapa sih perlu adanya kepatuhan atau tingkat kepatuhan konsumsi ya? Karena seperti ini ya teman-teman gambarannya. Jadi kalau teman-teman itu sehari makan 3 kali ya, pagi, siang, dan sore, nah makanya 3 kali ya, jangan menunggu sampai terlalu lapar sekali baru makan. Berarti seperti itu. Kalau minum obat, kalau kita minum pagi hari, nanti kalau kita minumnya harusnya siang tapi kita minumnya sore, nah itu dalam tubuh itu obatnya sudah habis atau kita itu sudah lapar sekali begitu ya. Jadi tujuannya kita minum 3 kali sehari itu supaya kadar obat dalam tubuh itu tetap dalam dosis pengobatan kan, begitu ya. Makanya kita minum misalnya pagi jam 7, siang jam 12. Nah, pada saat sebelum habis ya jam 12 itu obat sudah mulai habis, sudah tidak dalam dosis terapi. Kita sudah segera minum biar obat itu dosisnya naik lagi dalam tubuh. Nah, pentingnya seperti itu. Kalau kita minumnya pagi sama sore begitu ya, pagi sama sore, berarti nanti siang itu dosis obat dalam tubuh sudah nggak ada ya, sudah nggak ada ya. Itu pentingnya kita konsumsi sesuai aturan ya, tingkat kepatuhan. Nanti konsumen pun kita sarankan seperti itu, Bu, ini minumnya 3 kali sehari ya Bu ya, kalau bisa ya 3 kali sehari untuk pengobatan, tapi nanti kalau untuk pencegahan bisa 2 kali sehari. Ini pentingnya tingkat kepatuhan karena ini sangat-sangat mempengaruhi ya efek terapi, efek pengobatan dari obatnya ya. Oke, berikutnya adalah keluarga dan lingkungan. Jadi ketika keluarga itu mensupport ya, mensupport penderita, memberikan perhatian, kasih sayang, ada kesabaran di sana, itu jadi faktor yang mempengaruhi juga kesembuhan seseorang ya, kesembuhan seseorang ya. Terus berikutnya yang jelas jenis dan tingkat keparahan, jenis penyakitnya, maksudnya jenis sakit apa begitu ya teman-teman ya. Sakitnya apa? Sakit samurai, sakitnya apa? Sakit flu misalnya. Nah, jenis sakit dan tingkat keparahan. Nah, misalnya sakit tumor, tumornya stadium berapa? Stadium 3 atau 4. Nah, potensi kesembuhan yang stadium awal itu kan jauh lebih besar ya, jauh lebih mudah dibanding yang stadium tinggi. Nah, apalagi seseorang yang stadium tinggi, keluarganya tidak mendukung, tidak mensupport ya, orangnya selalu minum obat tidak patuh. Nah, itu berarti prosentase tingkat kesembuhannya kecil kan, lebih kecil. Itulah gambaran ya, gambaran beberapa hal yang berpengaruh terhadap pengobatan. Oke. Ya begitu Pak Topeng, mungkin bisa sambil dicek kalau ada pertanyaan ya nanti ya. Ini kita tanya jawab ya, kita tanya jawab. Nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan yang bisa kita jawab insya Allah. Oke, kita lihat ya slide berikutnya. Kalau belum ada pertanyaan. Oke ya, siapa yang berhak sehat ya? Nah, siapa yang berhak sejahtera? Semua berhak sehat begitu ya. Semua berhak sejahtera. Nah, tapi apakah hak itu bisa kita dapatkan? Apakah hak itu harus kita dapatkan? Ya, belum tentu selama kita belum memenuhi kewajiban kan gitu ya. Kewajiban untuk mendapatkan hak kan gitu ya. Oh, semua orang bebas kaya ya, bebas sejahtera ya, sehat kan begitu ya. Ya. Terus kenapa orang itu bisa sakit? Kenapa orang itu belum sejahtera begitu? Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Nah, kalau kita lihat di Al-Quran surat An-Nisa di situ ya, yang gambar teropong itu husnudon begitu ya. Nah, An-Nisa 79 di situ disebutkan semua rezeki kekayaan itu dari Tuhan, dan penyakit atau keburukan itu karena ulah dari manusia. Itu ada di dalam Al-Quran ya, di surat An-Nisa di situ ya. Nah, kenapa kita bisa sakit? Ya, tentu banyak hal ya, banyak penyebabnya kan ya. Kenapa kita belum sejahtera? Ya insya Allah kalau misalnya saya bisa
Anda pasti bisa, si A bisa, kita bisa kan gitu. Kalau kita memang mau kan gitu ya, mau ya. Oke, Singapura, oke, selamat siang ya. Ya, oke. Oke, slide berikutnya ya, enggak terlalu lama ya. Jadi teman-teman silakan nanti kalau ada pertanyaan baik itu berkaitan dengan penyakit nanti akan dibantu oleh pertanyaan kita dan Pak Topik ya. Oke, mau sehat dan sejahtera lebih cepat. Nah, begitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin sehat dan sejahtera begitu ya, lebih cepat, saya kasih tanda petik lebih cepat kan begitu ya, itu bisa ya, bisa asalkan kita mau kan begitu ya, mau belajar, mau praktek ya, itu hasilnya akan plus ya, insya Allah nanti sejahtera 3 plus kan begitu ya. Kalaupun ya bisa sejahtera atau mungkin sehat begitu ya, itu bisa ya, bisa tanpa belajar ini itu yang mempercepat. Tapi kalau hasilnya ya biasa saja. Jadi kalau teman-teman mau sejahtera atau mau kaya itulah, itu bisa, tapi lebih cepat atau tidak kan begitu. Ini kan yang kita sampaikan kalau mau lebih cepat kan begitu ya, kalau mau lebih cepat ya. Teman-teman kalau kita lihat ya di Facebook gitu ya, teman-teman mungkin pernah melihat itu siapa, Hasan JR ya, di Facebook itu ya, atau yang di Bandung yang bagi-bagi uang itu ya, masih muda-muda semua, mereka miliarder kok bisa, dan mereka bagi-bagi uang begitu ya. Terserah penilaian orang, yang penting kan niat mereka apa kan begitu. Faktanya yang menerima juga senang kan begitu ya. Ya, yang jelas mereka mempunyai rezeki lebih dan secara sosial pun kelihatannya mereka bagus kan begitu. Nah itu sejahtera, bukan sekedar kaya kan begitu ya. Sejahtera level berapa? Sejahtera 3 plus kan mungkin seperti itu ya. Nah teman-teman, ini tujuan kita kalau melihat video-video seperti itu ya, yang di Bandung yang masih muda itu, apa siapa Darmawan itu sama Hasan JR itu masih muda-muda, mobilnya keren-keren, tapi mereka sosialnya sangat-sangat tinggi kan begitu ya. Keren sekali ya, kok bisa mereka masih muda kan begitu ya. Ya, ya karena ya itu tadi magnet rezekinya dia besar dan dia sejahteranya kategorinya, kalau dikategorikan sejahtera plus kan begitu ya. Ya. Oke, sebenarnya kalau kita mau sehat dan sejahtera lebih cepat ya, mau lebih cepat itu nanti dimulai dari diri kita sendiri. Sebenarnya ada lingkaran-lingkaran itu ya. Yang pertama diri kita sendiri yang hijau paling dalam, terus nanti yang terakhir itu penentunya Sang Pencipta. Tapi di situ ada hukum-hukum alam semesta yang bisa kita pelajari ya. Jadi Sang Pencipta gitu ya, atau God, Tuhan ya, itu memberikan kita kekayaan atau kecukupan. Itu janji Tuhan Allah Sang Pencipta. Jadi Tuhan tidak memberikan kita kemiskinan, tapi kecukupan ya. Burung itu pagi pergi, nanti siang sore pulang sudah membawa makanan untuk anak-anak. Ikan itu berenang sana kemari cari makan dapat. Jadi Tuhan itu memberikan kekayaan atau kecukupan. Jadi kita itu tidak diberikan kemiskinan sebenarnya. Jadi itu janji Tuhan ya. Tapi kita mau tidak ya mendapatkan kecukupan atau kekayaan yang sudah dijanjikan begitu ya. Terus yang kedua, Tuhan ya, God Allah itu sesuai ikhtiar kita ya. Tuhan tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau dia tidak berusaha merubah nasibnya sendiri kan begitu ya. Sesuai ikhtiar. Kalau orang tidak ikhtiar ya tidak mungkin dia diberi kesejahteraan yang lebih dibanding orang yang beri ikhtiar begitu ya. Paling hanya diberi sekedar kecukupan, cukup makan ya. Cukup itu berarti kategorinya kalau sejahtera berapa kan, mungkin prasejahtera atau sejahtera 1 atau sejahtera 2. Orang sejahtera 1 itu dia sudah cukup makan, dia 3 kali sehari ya, itu sejahtera 1 ya. Tapi apakah kita hanya mau bertahan di sejahtera 1 atau sejahtera 3 plus? Teman-teman sekarang sudah punya penghasilan puluhan juta bahkan ratusan juta, sudahkah masuk kategori sejahtera plus kan begitu misalnya ya. Ini kenapa kita tidak sekedar kaya kan begitu ya.
sejahtera plus kalau bisa. Oke, Tuhan sesuai ikhtiar hambanya ya. Terus yang ketiga sesuai prasangka ya, Tuhan itu sesuai prasangka kita. Tuhan itu maha adil, maha kaya. Tuhan itu maha pemurah, memberi saya rezeki ya, begitu ya. Ya. Jadi Tuhan itu ya, Tuhan itu maha pemurah, itu prasangka kita kan begitu ya, prasangka kita ya. Oke ya teman-teman, itu firman Tuhan yang disampaikan ke manusia. Jadi manusia itu sebenarnya diberikan kekayaan ya, kekayaan bukan kemiskinan. Dan kita sebenarnya dulunya diciptakan tuh di surga. Manusia itu diciptakan sebenarnya untuk bahagia kan begitu ya, bahagia asalkan tetap sesuai dalam aturannya kan begitu ya, ya asalkan tidak tergoda setan kan begitu ya. Terus sisi manusia sendiri ya, manusia itu sebagai khalifah fil ard ya, sebagai khalifah di muka bumi ya, khalifah di muka bumi. Manusia dipercaya untuk jadi pemimpin di bumi ya, mengelola hutan, lautan, gunung, mengelola bahkan sampai luar angkasa kan begitu ya. Minimal manusia itu adalah pemimpin bagi diri dia sendiri ya, diri dia mau seperti apa ya, itu dia yang menentukan, dia yang bertanggung jawab juga kan begitu ya. Ya oke, itu manusia sebagai khalifah ya. Terus manusia itu diberi kelebihan akal, pikiran dan perasaan ya, itu yang tidak didapatkan ya, tidak didapatkan makhluk lain kayak binatang gitu. Inilah kelebihan manusia. Nah, kelebihan manusia inilah yang harusnya kita optimalkan. Kalau cuma makan tidur nyari makan itu kerbau bisa, kambing bisa kan begitu ya. Nah, tapi manusia harus ada nilai plusnya kan begitu ya. Nah, oke. Keistimewaannya manusia lagi itu banyak sekali sebenarnya ya, keistimewaan tubuh kita. Manusia itu sebenarnya dia tuh ada namanya homeostasis. Manusia itu punya mekanisme sendiri untuk kesehatan tubuhnya ya, homeostasis ya, homeostasis ya. Terus manusia itu ya ada komponen-komponen air, darah dan sebagainya di situ untuk kebaikan diri dia. Tapi karena pengaruh nanti dari ya luar begitu ya, pengaruh dari luar itu bisa mengganggu kesehatan kita ya, karena emosional kita itu darah dan air yang seharusnya bagus untuk kita itu jadi terpengaruh ya, termasuk DNA tubuh kita itu nanti mempengaruhi kesehatan kita dari faktor emosional kan begitu. Oke ya teman-teman, jadi ketika kita mau memulai dari diri kita sendiri, mau sehat dan sejahtera ya, perlu kita lanjutkan, kita pahami bahwa di alam semesta itu ada hukum-hukumnya, hukum alam semesta ya, hukum-hukum alam semesta ini berlaku untuk kita semua. Nanti penentunya yang terakhir adalah Tuhan ya, lingkar Tuhan ya, lingkar semesta, terus lingkar Sang Pencipta, Tuhan Allah yang memberikan hasilnya ya. Tapi hasilnya apa? Sesuai prasangka hambanya kan begitu ya. Kalau Tuhan itu menilai kita layak, kita berprasangka baik, maka ya kita akan diberikan kebaikan kan begitu ya. Ini ya lingkar semesta ya. Kita itu boleh makan atau tidak ya. Kita dikasih pilihan, kita itu boleh makan atau tidak, tapi tetap kita itu akan lapar kan gitu. Makan atau tidak itu bebas terserah kita, tapi konsekuensinya adalah lapar kan begitu. Kita mau seperti apa di alam semesta, ada hukum-hukum alam semesta. Nah boleh kita, tapi ada konsekuensinya. Nah kayak konsekuensinya apa ya, konsekuensinya sesuai magnet kehidupan kita ya. Jadi kita itu ada yang namanya magnet kehidupan, nggak cuma sekedar magnet rezeki. Kalau magnet rezeki itu adalah sesuatu yang bisa menarik rezeki, tapi magnet kehidupan itu segala sesuatu yang mempengaruhi hidup kita ya, yang mempengaruhi hidup kita ya. Magnet
kehidupan. Nah, nanti kalau teman-teman memperdalam ilmu seperti itu, ya insya Allah itu nanti sangat-sangat mempengaruhi ya hasil rezeki kita sesuai kehidupan kita ya. Jadi kita paham dulu bahwa segala sesuatu dimulai dari diri kita sendiri sampai akhirnya dari lingkar semesta. Oke, slide berikutnya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak ya. Oke, musiknya sudah dipelankan ya. Nah, tadi saya suruh memperkecil di laptopnya saja sebenarnya ya. Oke, Bu Eli Apriani, Bu Dewi Fitriani, oke ya teman-teman. Jadi di alam semesta itu everything is connected begitu ya. Semua itu terhubung ya. Dalam tataran alam semesta sebenarnya semua itu terhubung. Jadi di dunia kasar atau dunia yang kelihatan kita itu seperti terpisah. Saya dengan Anda itu seperti terpisah ya. Oke, musiknya mungkin ya. Oke, seperti kita terpisah ya, seperti terpisah. Jadi saya, Anda, kursi itu seperti terpisah di gambar atas seperti jari-jari itu. Tapi sebenarnya di dunia zona halus ya, zona halus itu kita itu satu ya, ya. Jadi di zona kuantum, di zona yang tidak kelihatan itu kita itu satu ya, dan itu pengaruhnya besar ya, pengaruhnya besar ya. Jadi kenapa sih ya selama ini sering kita sampaikan kenapa kita harus berbuat baik kepada orang ya. Jangankan orang, kursi saja kita baik sama kursi, sama binatang, sama mobil kan itu. Kenapa? Dalam dunia yang tidak kelihatan begitu ya, dunia kuantum ya atau non material zona halus semuanya sebenarnya satu ya. Everything is connected ya. Everything is connected. Semua terkoneksi ya. Ya. Apapun yang kita perbuat ke apa dan siapa itu sebenarnya akan kembali ke kita kan begitu ya. Kembali ke kita sendiri ya. Oke. Oke, mungkin bisa dicek. Ya, jadi oke, teman-teman masih semangat ya? Oke, yang semangat katakan saya. Oke, sambil kita cek dulu ya apakah ada pertanyaan. Jadi tadi ada pertanyaan yang menarik ya, yang menarik sekali. Jadi ini ada komentar dari Bu Erina Salah. Jadi Pak, kalau ada orang secara finansial cukup tapi dia berpenyakitan, apakah sudah bisa dibilang hidup sejahtera? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Jadi semoga yang hadir ini finansialnya bagus, sehat semua gitu. Jadi mungkin kalau misalnya sudah finansialnya bagus tapi sakit-sakitan, nah semoga nanti mendapatkan pencerahan dari seminar ini. Oke, monggo bisa langsung dijawab mungkin Pak. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi yang namanya sehat begitu ya, itu ada 5 aspek. Yang namanya sejahtera itu juga ada banyak aspek atau banyak kriteria. Jadi sejahtera itu salah satunya kriterianya adalah sehat ya. Jadi kalau seseorang itu kaya ya, kaya tapi berpenyakitan, sering sakit-sakitan, itu berarti ya belum sejahtera Bu ya. Jadi dia kaya, memang kaya, sugih, tapi belum sejahtera. Karena kriteria sejahtera itu adalah sehat, salah satunya itu sehat ya. Jadi artinya apa? Ya sehat itu dia mampu memelihara kesehatan, dia mampu berobat yang layak kan begitu ya. Ya, itu sejahtera. Kalaupun ya kalau teman-teman sering melihat orang yang kaya dan sering sakitan, itu orang kaya memang, tapi sejahteranya level berapa kan begitu ya. Ya, ini yang perlu kita pahami dengan kategori tadi yang sejahtera begitu ya, gitu Bu ya. Jadi ya itu sejahteranya, tapi sejahtera level berapa kan gitu ya. Jadi kesehatannya itu nggak tercek. Banyak orang itu bekerja keras itu untuk mencari uang ya. Atau bekerja keras ya, bekerja keras untuk mencari uang, untuk piknik, ngilangi stres.
habis piknik uangnya habis, stres lagi. Nah begitu ya. Jadi banyak orang bekerja keras tidak memperhatikan kesehatannya ya. Banyak orang bekerja keras secara fisik tapi tidak secara mental, spiritual, emosional kan begitu ya. Dia bekerja di alam nyata, tidak bekerja di alam yang tidak kelihatan ya, yang tadi dunia vibrasi atau dunia non material begitu ya. Padahal itu hukum semesta ada ya di dunia non material ya. Itu yang akan berpengaruh pada kita. Jadi seseorang itu ya, mungkin sering kita dengar orang itu sebenarnya mudah sakit ketika dia emosionalnya jelek kan begitu. Nanti bisa lihat video-videonya ada dokter dua itu ya yang sering ngobrol. Setelah itu ada Aisyah Dahlan dan sebagainya, itu juga dokter yang sering menyampaikan tentang penyakit dan kesehatan. Ada lagi dokter Ali itu ya, siapa itu? Nah itu banyak penyakit-penyakit itu sebenarnya bersumber dari emosional gitu ya, emosional. Nah sumber penyakit sebenarnya dari mana sih? Ada faktor internal dan eksternal kan begitu ya teman-teman ya. Kalau faktor internal itu diri kita sendiri sebenarnya. Diri kita yang mana ya? Pikiran kita, emosi kita, ya, kepercayaan kita itu juga mempengaruhi kesehatan. Terus pola hidup kita, gaya hidup kita, itu diri kita sendiri. Terus mungkin juga ada faktor bawaan juga ya dari kita. Apakah ada bawaan dari orang tua, ya? Misalnya orang diabetes ada yang mendapatkan gen, ya bawaan dari orang tuanya. Ini faktor internal. Faktor dari luar itu ada kecelakaan, ada bencana alam, ada pandemi seperti sekarang ini gitu ya. Tapi penyakit yang paling banyak diderita oleh manusia itu adalah dari faktor internal ya. Nah, faktor internal ya. Oke, gitu Bu ya. Ini Bu Nini ya. Terima kasih Bu Nini. Kalau ada orang yang kaya sehat tapi keluarganya berantakan, itu sejahtera apa belum Pak? Ya belum Bu. Ya belum Bu. Jadi yang namanya sejahtera itu ya harmonis keluarga ya. Jadi kriteria sejahtera itu kan ada sehat secara emosional, spiritual kan gitu ya, finansial, bahkan kehidupan sosial, penyumbang sosial dan sebagainya. Kalau orang ya keluarganya tidak baik, sering bertengkar bahkan sampai perceraian begitu ya. Nah itu kan jelas ya. Jelas itu secara emosional kan nggak bagus ya. Secara emosional nggak bagus ya, berantakan ya. Kalau setelah menikah lagi terus bahagia lagi ya itu bisa jadi sejahtera ya. Tapi pada saat konflik keluarga itu jelas tidak sehat ya, tidak sehat secara spiritual dan emosional. Nah itu ya jelas belum sejahtera kan begitu, padahal dia kaya kan. Artinya apa? Kaya itu hanya bagian kecil dari yang namanya sejahtera kan begitu ya Bu Nini. Makanya Bu Nini besok sejahtera level 3+, nah gitu ya. Nanti silakan lihat di Google, itu ada kategori sejahtera ya, kategori sejahtera. Ini sudah 10 tahunan yang lalu. Nah mungkin syarat kategorinya atau kriterianya mungkin sekarang lebih besar lagi. Kalau dulu kriterianya itu bisa ada ya di level berapa itu bisa menabung minimal 500.000 per bulan dalam bentuk uang atau barang. Nah, itu zaman dulu 10 tahun yang lalu. Berarti kalau sekarang kan lebih banyak lagi karena nilai mata uang 10 tahun yang lalu dengan sekarang kan berbeda kan gitu. Mungkin kalau sekarang ya setiap bulan minimal bisa menabung 2 juta misalnya seperti itu kan ya. Ya. Oke. Terima kasih Bu Olivia, Bu Mia ya, Bu Lina Pratiwi ya. Oke teman-teman ya, jadi kalau teman-teman mau sehat dan sejahtera ya, itu ya dimulai dari diri sendiri dan dengan ikhtiar ya. Ikhtiar itu secara yang kelihatan dan yang tidak kelihatan kan begitu ya. Jadi kita memahami ilmu-ilmu yang tidak kelihatan. Nah di sini kalau kita lihat di situ ya, di slide itu, di slide ya ada yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan ya, bisa dilihat di situ ya teman-teman. Nah di sini kalau kita lihat ya teman-teman, ini di
di tataran tampak. Jadi yang bawah ini di tataran tampak ya, atau yang kelihatan ya. Nah di situ ada yang namanya benda ya. Benda itu kelihatan, molekul itu masih kelihatan, atom masih kelihatan, partikel masih kelihatan. Tapi di dunia kuanta atau kuantum itu sudah tidak kelihatan, sudah tidak terdeteksi ya. Tapi itu ada ya di dunia kuantum. Nah itu nanti ada energi vibrasi. Ini sudah di level yang tidak kelihatan ya. Kalau benda itu kelihatan. Nah ini pada manusianya begitu ya, pada manusianya ya, di dunia tampak ya itu berupa nasib ya. Nasib itu artinya apa ya, hidup kita saat ini sebenarnya hasil dari yang tidak tampak tadi begitu ya. Jadi kayak ini benda itu asal-asalnya dari vibrasi kuantum, ada partikel itu membentuk atom atau membentuk molekul, dan molekul membentuk benda kan begitu. Itu di pelajaran fisika kan teman-teman tahu. Nah ini di sini yang tampak di kita sekarang itu adalah nasib. Nasib itu bukan tahu-tahu seperti ini, tapi nasib itu terjadi karena ya faktor-faktor atasnya ini ya, faktor-faktor atasnya ini. Jadi nasib itu dari karakter ya. Karakter itu dari mana? Dari kebiasaan ya. Nah ini ada tindakan itu asalnya dari mana? Dari pikiran ya. Pikiran dari mana? Perasaan. Nah level yang tidak kelihatan ya untuk makhluk hidup, untuk manusia seperti kita itu ada pikiran ya. Pikiran itu yang tidak kelihatan, dan ada perasaan. Nah perasaan ini sudah bermain di dunia kuantum, di level vibrasi. Yang tampak di kita itu adalah tindakan kita. Nah tindakan itu apa? Tindakan adalah hasil dari pikiran kita, termasuk ucapan itu adalah hasil dari pikiran kita. Pikiran kita ya itu menghasilkan tindakan itu menjadi kebiasaan kita seperti apa. Nah kebiasaan itu akan menjadi karakter seseorang. Nah karakter menentukan nasib atau menjadikan kita seperti apa ya, gitu ya. Jadi dikatakan bahwa perbaikilah atau rubahlah kebiasaan-kebiasaan kita, dan kebiasaan itulah yang akan menjadikan kita kan begitu ya. Jadi kita merubah kebiasaan kita, dan kebiasaan itulah yang akan merubah kita. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi ini di dunia yang kelihatan dan tidak kelihatan. Teman-teman kebanyakan kan ya taunya hanya ngomong nasib. Nah, nasib itu dari mana? Asal usulnya kan dia dari perasaan yang paling atas ya, sampai akhirnya nanti ke jadi karakter seseorang, kebiasaan seseorang. Itu ujung-ujungnya jadi nasib ya. Ini ilmu kuantum ya teman-teman ya. Nah itu ada seorang pakar yang pojokan itu Tesla, yang pernah kita sampaikan, seorang ahli mobil listrik kan gitu ya, mobilnya keren-keren dan harganya miliaran. Kalau kita ingin memahami tentang hidup begitu ya, alam semesta gitu ya, rahasia alam semesta ya, pelajari tentang energi, frekuensi, dan vibrasi ya begitu ya. Ini Tesla. Oke ya, sambil menyimak pertanyaan ya. Jika mungkin Pak Topik mau menyampaikan juga materi sambil kita lihat tanya jawabnya teman-teman ya. Oke, terima kasih Ibu-ibu, Bapak Lukman, Bu Fia Harining, Bu Romila, Bu Maslika ya, terima kasih Bu Vivin. Oke ya teman-teman, jadi itu tadi ya sedikit paparan gambaran bagaimana sih kita harus menjadi seorang yang sehat dan sejahtera ya. Nah, jadi pada pagi hari ini ya, pada pagi hari menjelang siang, jadi kita sudah mulai untuk buka sesi tanya jawab. Nah, teman-teman bebas bertanya ya, dan insya Allah nanti akan ada giveaway. Jadi bagi yang mungkin berikan testimoni terbaik, pertanyaan terbaik, insya Allah kita akan pilih 10 orang yang beruntung, nanti akan mendapatkan sesuatu yang spesial. Nah itu masih dirahasiakan, karena yang tahu Pak Nugroho ya untuk giveaway-nya. Nah siapa tahu mungkin teman-teman boleh nginep di Joglo Herbal Tama, mungkin 10 orang ya dapat materi gratis, bisa berenang gratis ya, tidak bayar. Nah mungkin saya jawab dulu. Jadi ada beberapa pertanyaan tentang keluhan kesehatan ya, mungkin saya buka dulu. Yang pertama itu ada Bu Siti Solihah Nasa. Jadi assalamualaikum Pak,
Saya Solehah Jaringan Madura, mau tanya nih, penyakit bengkak di kaki terus nggak bisa jalan. Nah, penyakit bengkak di kaki tidak bisa jalan itu bisa pengaruh beberapa faktor. Pertama, bisa dari ginjal, jantung, atau asam urat. Nah, coba nanti teman-teman mungkin yang menyimak ya, coba dilihat tangannya seperti ini ya, terus disentuhkan. Nah, ketika teman-teman sudah mulai terasa nyeri di bagian ini ya, ketika menyentuhkan seperti ini, nah mungkin teman-teman bisa lihat, kalau kurang jelas nanti bisa di zoom ya. Nah, jika ini kerasa nyeri, kerasa sakit, berarti itu pertanda asam urat. Nah, Bu Siti Solihah coba nanti dicek ya, atau kalau bisa ya segera dicek ke lab atau ke puskesmas terdekat atau ke dokter berapa sih asam uratnya. Jadi ketika bengkaknya ini di bagian sendi-sendi ya, mungkin di lutut atau di mata kaki, nah itu berwarna biru, itu mengarahnya lebih ke asam urat. Nanti bisa konsumsi Herbatus 3 kali 2 kapsul. Jadi sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, sore. Dan tentunya ketika nanti konsumsi Herbatus usahakan minumnya harus banyak. Karena apa? Asam urat, zat purin itu bisa keluar lewat air kencing. Nah, makanya semakin banyak kencingnya semakin bagus. Jadi nanti jangan kaget ya, ketika mungkin teman-teman konsumsi Herbatus kok kencingnya banyak, itu sebenarnya normal. Karena apa? Ada kandungan meniran, ya, ada kandungan pegadaan, ini membantu untuk mempercepat atau melancarkan kencingnya. Karena tujuannya untuk membuang zat purinnya. Nah, terus ada lagi pertanyaan ya. Nah, ini teman-teman sambil nyimak boleh bertanya ya. Nanti insya Allah bagi teman-teman yang mungkin terlewat pertanyaannya, kita akan langsung jawab ya. Terus yang selanjutnya itu ada pertanyaan Pak Topik, apakah hipertensi itu penyakit keturunan, termasuk penyakit keturunan? Oh iya, saya jawab dulu ya. Jadi hipertensi itu bisa dikatakan keturunan atau tidak, tetapi dari pengalaman kami ya, ketika bapak ibu ada hipertensi, rata-rata ya hampir 80% itu nanti pasti kena hipertensi. Nah, tetapi ada juga yang bapak ibunya itu tidak ada hipertensi, itu bisa terkena hipertensi. Pengaruh dari apa? Ya, pola makannya, terlalu banyak mengkonsumsi yang berlemak, terus kurang minum dan jarang olahraga. Nah, makanya hipertensi itu jika bapak ibunya sudah ada keturunan biasanya lebih rentan kena. Bagaimana mengantisipasinya? Ya tetap jaga pola hidupnya, ya itu tips dari saya. Nah, ini saya jawab lagi pertanyaan ya dari Bu Faisah Sahuronasa ya. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya nih, syarat berjepit sudah pakai Osca ya, terus beliau konsumsi apa lagi? Nah, Ibu bisa tambah dengan Herbatus 3 kali 2 kapsul Bu. Jadi digabungkan, Oxalnya 2 kali 2 itu lebih cepat ya, lebih cepat untuk menyembuhkan. Dan tentunya kalau memang lebih pengen cepat lagi ya dibantu dengan terapi syaraf ya, atau bisa pijat. Tapi insya Allah dengan konsumsi rutin herbal itu juga bisa menyembuhkan. Terus ada pertanyaan lagi Bu Faradani. Assalamualaikum Pak, tanya nih, konsumen sudah menggunakan Sino tapi kakinya masih bengkak, apa ada pendamping herbal yang lain? Nah, tadi saya kasih Herbatus ya Bu, sudah tepat ya Bu Faradani, bisa ditambah dengan Herbatus 3 kali 2 kapsul karena disitu bisa digunakan sebagai anti nyeri juga ya. Terus yang selanjutnya Bu Yati Pedri ya. Assalamualaikum Pak, Surabaya hadir ya. Mau tanya nih, setelah minum air hangat badan terasa panas, itu kenapa ya? Kaki dilipat baru sebentar tapi sudah kesemutan, itu tanda-tanda asam urat apa bukan? Nah, ini saya bantu jawab. Jadi ketika seseorang konsumsi air hangat, kalau badannya hangat itu sebenarnya normal ya. Tapi kalau memang itu hangatnya di atas rata-rata ya, misal normal kita kan batasan kan 36-37 ya. Kalau sudah di atas 37 berarti itu memang tidak normal. Nah, Ibu coba cek suhunya berapa. Tapi kalau badan kerasa hangat ini
itu sebenarnya reaksi yang normal. Nah, apalagi ketika minum air hangat itu otomatis rata-rata akan keluar keringat yang banyak. Itu adalah reaksi tubuh mendetok ya, atau mengeluarkan racun di dalam tubuh. Terus kalau untuk kaki yang dilipat baru sebentar sudah terasa kesemutan. Nah, ini ada dua kemungkinan juga nih. Yang pertama bisa asam urat, bisa kolesterol. Nah, tipsnya apa? Coba dianalisa ketika bangun tidur ya. Misal kakinya itu menyentuh lantai, sakit tidak? Kalau kakinya menyentuh lantai tidak sakit, berarti itu lebih ke asam urat. Nanti bisa konsumsi Herbatus 3 kali 2 kapsul ya, kalau untuk pengobatan. Kalau untuk pencegahan bisa 3 kali 1 kapsul ya, Bu Yati Freddy ya. Nah, mungkin itu teman-teman ya. Dan ingat, silakan teman-teman yang mempunyai testimoni ya, bisa share di komentar di sini ya. Nanti insya Allah kita akan pilih, kita akan seleksi komen yang terbaik yang gitu. Nah, mungkin ada lagi yang ingin bertanya sebelum nyimak ya. Oke, ini pertanyaan dari Pak Gema. Bagaimana jika terjadi detox bagi pasien yang luar biasa sakit? Nah, dengan apa menangani sakitnya? Oke, terima kasih Pak Gema. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi seseorang ya, tubuh seseorang itu memang ketika konsumsi bereaksi beda-beda. Ada yang dia konsumsi, misalnya konsumsi hanya 3 kali 1 itu kena detox. Ada juga yang dia konsumsi 3 kali 2 tidak kena detox, ada juga. Jadi setiap orang beda-beda. Nah, detox ini itu sebenarnya sebuah reaksi positif di mana tubuh sedang memperbaiki organnya. Nah, jadi untuk menguranginya paling tidak perbanyaklah konsumsi air putih, terutama pagi hari sebelum jam 7 pagi itu usahakan 3 gelas air putih hangat. Jadi misal bangun jam 4 tuh setengah gelas, nanti setengah 5 minum lagi, jam 5 minum, jam 6 minum, terus setengah 7 minum. Nah, 3 gelas ya, minimal 3 gelas. Karena apa? Biar rasa detox itu mengurangi. Nah, jadi setiap penyakit itu rata-rata yang dia baru konsumsi herbal awal itu ada yang langsung kena detox, ada yang tidak. Itu memang tubuh sedang memperbaiki organnya. Jadi tetap dilanjut Pak, jangan dihentikan, tetap dilanjut, hanya dosis dikurangi. Yang seandainya awal itu konsumsi 3 kali 1, dosis bisa dikurangi 2 kali 1. Nah, rata-rata detox ini akan dialami oleh seseorang yang konsumsi herbal itu di antara 7 sampai 14 hari ya. Jadi rata-rata di antara 7 sampai 14 hari. Tapi ada juga yang dia hanya hari pertama, 2, ketiga, keempat lalu detox sudah nggak kerasa, berarti itu menandakan organ tubuhnya sudah mulai membaik. Jadi itu mungkin Pak Gema ya, tips dari kami. Oke, terima kasih Pak Topik ya, dari pertanyaan dari Pak Gema di Pemalang ya. Oke, ini dari Bu Anissa Fitri, mau tanya Pak, untuk yang sering tahan kesemutan itu dengan herbal apa? Karena kadang naik motor beberapa menit sudah kesemutan. Iya, jadi langsung saya jawab. Ada Bu Anissa ya, terima kasih untuk pertanyaannya yang luar biasa. Dan ini banyak sekali di masyarakat, di lingkungan kita yang merasakan kesemutan. Nah, kesemutan ini memang sebuah reaksi tubuh sebagai sinyal ya, bahwa tubuh kita sedang mengalami sebuah permasalahan. Nah, paling tidak untuk menjaga awal kesemutan ini bisa dicegah dengan pertama minum air putih banyak, yang kedua olahraga. Bisa jadi kesemutannya itu hubungannya dengan syarat-syaratnya yang tidak bagus. Nah, terus ketika mungkin sudah minum air putih banyak, sudah olahraga masih kesemutan, nah saran saya cek bisa ke rumah sakit terdekat atau puskesmas. Minimal itu cek asam urat dan kolesterol. Nah, mungkin jika ibu terkendala, mungkin Pak saya ke lab itu jauh sekali, bagaimana ya? Ibu bisa konsumsi ya Herbatus 3 kali 2 padukan dengan Herbakin 3 kali 1 kapsul. Ya, jika ada mah itu setelah makan, jika tidak ada mah boleh sebelum makan. Ya, untuk Bu Anissa. Nah, saran saya ibu perbanyak konsumsi air putihnya. Nah, kenapa dua produk ini saya gabungkan? Ya, kesemutan bisa dari pengaruh faktor asam urat,
sama kolesterol. Tapi yang sering sekali saya temui itu rata-rata ini hubungannya dengan keluhan kolesterol. Nah, ketika saya gabungkan Herbatus dengan Herbagin, tujuannya untuk apa? Pertama, di Herbagin itu ada kandungan tamu putih ya, pegagan sama meniran. Ya, selain untuk merelaksasi, ya, biar tidur kita lelap. Yang kedua, hitung putih mampu memperbaiki pencernaan. Nah, ketika pencernaan bagus, nanti kerja organ ginjal juga akan bagus. Nah, ketika organ ginjal bagus, lalu darah yang dialirkan ke jantung itu akan maksimal. Nah, ketika dialirkan ke seluruh tubuh maksimal, otomatis tubuh akan menjadi sehat bugar. Nah, jadi fungsi dari Herbatus ya bisa memperbaiki pencernaan, memperbaiki kerja organ ginjal. Kalau untuk Herbagin ya untuk kolesterol dan darah tinggi ya juga bisa untuk membantu membersihkan darah ya, terutama plak-plak kolesterol. Nah, itu fungsinya untuk sebagai pelindung kerja organ jantung. Jadi ketika konsumsi Herbatus dan Herbagin ini jantung, pencernaan, ginjal itu akan jos ya, jadi normal. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan berikutnya dari Bu Lina Nasa New. Bu Lina Nasa ini, maaf Pak, ada konsumen itu turun beruk dan sekarang katanya ada kista. Untuk ibaratnya konsumsi kurkumet dan apa ya? Ya, ada Bu Lina ya, selamat pagi Bu Lina. Pertanyaan juga yang luar biasa. Nah, ketika turun beruk ya, turun beruk kalau bahasa keren ya hernial. Nah, ketika seseorang mengalami ini ya bisa melakukan semacam senam ya, kakinya ditekuk. Jadi mungkin ini dibayangkan kaki ya, yang ini kaki ya, yang ini orangnya. Jadi bisa tidur semacam ini, lalu kakinya diluruskan di tembok. Ya, pertama. Nah, terus yang kedua itu bisa konsumsi dengan herbalnya itu kurkumet 3x1 sebelum makan ya. Jika ada kista, nah kista kalau memang itu belum lebih dari 3 cm itu bisa ditambah dengan Herbagin 3x1 kapsul sebelum makan. Jika ada mah, konsumsi Herbaginnya setelah makan ya, karena disitu ada kandungan bawang yang kadang ya teman-teman ketika ada mah tidak mampu untuk menahan sedikit agak kerasa perih ya, dan itu sebenarnya tidak masalah ya, bisa teman-teman lanjut tapi konsumsilah setelah makan selang 1-2 jam. Lebih bagusnya ya minimal 2 jam ya untuk konsumsi herbalnya. Mungkin begitu, nanti bisa disambung Bu, bisa lewat WA ya biar lebih jelas, karena perlu analisa kistanya seberapa dan sudah berapa lama. Oke, berikutnya ini dari Pak Akmal Najwi ya. Jadi teman-teman nanti pertanyaan kita usahakan untuk dijawab, tapi kalau yang tidak bisa dijawab nanti mungkin kita jawab di komentar ya, di komentar kalau tidak bisa di live saat ini. Ini dari Pak Akmal. Pak mau tanya kenapa ya habis konsumsi Herbatus asam urat kaki bengkak jadi sakit. Nah, ya, jadi Pak Amar ya, Pak Amar apa Bu? Amar, Akmal ya. Akmal ya. Nah, jadi gini Pak, ketika seseorang konsumsi herbal, ketika dia sakitnya parah, ya itu justru reaksi detoknya itu akan semakin cepat. Makanya mungkin teman-teman jangan heran ketika teman-teman tidak punya masalah, lalu konsumsi herbal itu juga tidak mempengaruhi tubuh secara signifikan, maksudnya detoknya. Nah, ketika dia sudah punya asam urat parah, ketika dia konsumsi, ya nanti konsumsinya coba dianalisa Pak, 3x2 kapsul atau 3x1. Jika 3x2 kapsul dan itu berat badan sudah normal, ya terus kena reaksi detok kakinya bengkak, ya tetap dilanjut Pak, konsumsinya 3x1 dikurangi, terus minum air putihnya diperbanyak. Ya, jadi ketika kena detok, saya sarankan ya jangan berhenti tapi tetap dilanjut, karena apa, organ tubuh sedang diperbaiki. Nah, mungkin itu Pak Akmal ya. Oke, terima kasih Pak Topik. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab. Sekarang kita bacakan kesaksian ya atau Testimoni ya. testimoni dari Budia ya, Budia Nasa ini dari Sulawesi apa Sulawesi ya, nah, Sulawesi sana ya.
dari Bu Diah, ibu saya kena asam urat 11, sudah dibawa ke 3 dokter tapi nggak ada perubahan. Habis suntik saja sembuh, kemudian bengkak lagi. Kemudian beliau minum Herbatus 2 kali 2 sehari. Alhamdulillah sampai sekarang sehat, gak sakit lagi. Sekarang rutin minum setiap bulannya. Oke, terima kasih Bu Diah ya. Insya Allah selalu sehat terus orang tua dan Bapak Ibu Diah ya, semoga sehat jasmani, rohani dan dompeti ya Bu ya, Bu Diah ya. Nah, 1000 botol per bulan dan lebih juga boleh ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih Pak Topik, untuk pengobatan batu ginjal Pak Topik, ini ada dari Bu Eka. Oke, Bu Eka ya. Nah, untuk batu ginjal yang pertama yang wajib harus teman-teman lakukan itu kurangi duduk yang banyak. Ya, jadi mengurangi ya, yang mungkin teman-teman sering duduk, yang mungkin saat ini pekerjaannya mungkin online. Nah, rata-rata ketika kita sering duduk dan jarang melakukan aktivitas sama sekali, itu biasanya rata-rata nanti ujung-ujungnya bisa kena batu ginjal. Nah, lalu tips apa sih yang harus dilakukan ketika sudah terkena batu ginjal? Nah, langkah yang pertama itu ya tetap minum air putih diperbanyak. Karena apa? Paling tidak dengan air putih itu membantu untuk membuang ya, menggempur ya. Nah, makanya saya sarankan ketika teman-teman misal nih, teman-teman konsumsi air kopi misalnya, ya konsumsi minuman kopi misalnya 1 gelas seperti ini ya. Nah, teman-teman harus langsung imbangi dengan minum air putih 2 gelas. Tujuannya apa? Untuk membuang endapan-endapan yang sekiranya nanti mengganggu sistem kerja ginjal kita. Nah, ketika sudah terkena batu ginjal, ya kalau dari beberapa pengalaman ya, pengalaman saya ketika terapi ke teman-teman itu bisa digabungkan ya kurang lebih 4 produk. Nah, bisa teman-teman konsumsi Herbatus 3 kali 2, ya 3 kali 2 kapsul, terus Herbagin 3 kali 1 kapsul. Nah, ditambah dengan Enclo, ya klorofilnya 3 kali 1 sendok sebelum makan, dan ditambah dengan Cordimun 2 kali 1 sebelum makan. Ya, itu lebih cepat untuk membuang batu ginjalnya. Dan perlu teman-teman catat, batu ginjalnya sudah seberapa. Kalau memang sudah besar, ya itu nanti akan perlahan-lahan ya terkikis. Nah, biasanya reaksi yang ditimbulkan itu akan kencing kayak ada pasir ya. Ya, ketika kencing ada pasir berarti itu ada sebagian batu ginjalnya yang sudah mulai keluar. Nah, ketika pecah ya, semoga ketika pecah itu bisa langsung keluar. Nah, kalau seandainya itu nanti kadang ya batu ginjal kan ada yang besar tuh nggak bisa keluar misalnya. Nah, itu saya sarankan, makanya saya bilang teman-teman harus konsumsi air putih yang banyak, karena keluarnya cara tercepatnya hanya dengan bantuan dari air putih. Kecuali jika memang batu ginjalnya sudah besar dan sekiranya mungkin di USG ya itu sudah tidak memungkinkan untuk digempur, ya mau nggak mau memang harus diambil ya dengan jalan operasi. Mungkin itu jawaban dari kami. Masih ada lagi? Wah, luar biasa ya, ternyata antusiasnya sangat. Terima kasih ya untuk pertanyaannya, masih ada banyak ya ini yang kita baca. Pak, untuk yang sakit dari pinggang sampai ke telapak kaki tapi hanya sebelah kaki yang sakit, nah, ada darah tinggi juga 50 tahun usianya, berapa konsumsi Herbatus dan Herbagin? Ya, nah untuk sakit pinggang, nah rata-rata seseorang itu ya saya bilang dunia kita sudah mulai berubah ya, kita lebih banyak duduk daripada bergeraknya. Nah, jika teman-teman mengalami sakit pinggang, rata-rata itu permasalahannya di kurang olahraga. Nah, terus yang kedua bisa juga pengaruh dari ginjalnya, bisa mengarah ke ginjal ada endapan, bisa juga ginjal ada batu ginjalnya. Nah, saran saya Bu, ketika ini konsumsi Herbatus dan Herbagin ya untuk keluhan sakit pinggangnya, nah itu bisa konsumsi Herbatusnya 3 kali 2 kapsul, terus Herbaginnya 3 kali 1 kapsul. Jadi teman-teman mohon dipahami betul. Jadi ketika teman-teman konsumsi 3 kali 2 itu sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul ya, bisa pagi, siang, sore. Ya, karena kemarin ketika seminar setelah selesai itu ada yang konsumsinya dibalik ya, sehari 3 kali,
itu minumnya 3 kapsul juga. Ya sebenarnya tidak masalah, ya tidak masalah jika tubuh reaksinya itu bagus ya. Jadi ketika teman-teman konsumsi herbal semakin banyak itu semakin bagus. Ya, jadi katakanlah overdosis ya. Selama ini kami berjalan tidak ada yang overdosis. Jadi konsumsinya semakin banyak semakin bagus. Nah, terus baginya itu 3 kali 1 kapsul. Nah, ingat tadi jika ada mah setelah makan. Mungkin itu. Masih ada lagi? Oke, terima kasih. Berikutnya akan kita bacakan testimoni ya, kesaksian dari Bu Romilah ya, Bu Romilah. Saya punya testimoni kurkumet. Teman saya sudah 6 tahun belum dikaruniai anak dan habis operasi pengangkatan kandungan sebelah. Alhamdulillah setelah konsultasi dengan Pak Taufik disarankan pakai NCX dan kurkumet ya sebagai paket hemat. Nah, bagus lagi tambah herbastamin ya. Nah, ini ternyata dengan paket hemat NCX dan kurkumet, alhamdulillah sebulan kemudian dia positif hamil. Dan satu lagi teman saya tidak haid 3 tahun, hanya minum kurkumet beberapa kapsul saja sudah bisa haid lagi. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Romilah. Mudah-mudahan produk-produk herbal NASA memberikan dampak kesehatan untuk konsumen dan dampak kesejahteraan untuk kita semua ya. Oke, ini juga ada beberapa pertanyaan ya, masih ini kakak saya habis sakit dan minum herbastamin, alhamdulillah sembuh dan sehat lagi. Angkat barang dan punggung jadi enteng. Ini berarti angkat istri juga enteng ya Bu Ani ya. Oke, nah ini teman-teman, bagi teman-teman yang belum sempat kebaca, nanti juga akan kita buka ya pada saat offline begitu ya, karena di sini yang atas-atas sudah nggak kebaca ya. Ya, jadi teman-teman insya Allah nanti tetap ya kita akan jawab. Jadi walaupun tidak secara langsung, nanti kita akan ketik lewat tulisan ya. Dan insya Allah ke depan nanti kita juga akan banyak sharing, kita akan banyak ngobrol juga ke teman-teman, baik itu lewat Facebook group kami ataupun lewat Facebook group di kecantikan dan kesehatan NASA ini ya. Nah, mungkin sampai jam berapa nanti Pak? Iya. Ini kita sampai jam setengah 12 ya insya Allah ya, jadi kira-kira 2 jam ya, nanti kita akhiri. Mudah-mudahan bisa kita sambung lagi suatu saat ya, baik di grup support Dirbatama atau di grup ini kesehatan dan kecantikan NASA ya. Oke. Nah, mungkin persiapan ya. Jadi teman-teman ingat nanti kita akan pilih 10 baik itu pertanyaan dan juga testimoni ya. Nanti kita akan campur, kita akan cari yang terbaik, nanti kita akan hubungi ya lewat Facebook teman-teman. Makanya siap pantau, dan insya Allah nanti kita umumkan juga di grup support Dirbatama. Mungkin begitu, mungkin Pak ada tambahan. Oke, terima kasih Bu Aimung Minasa tadi ya, untuk minum Herbatus Herbagin itu jeda berapa lama? Ya, jika tidak ada mah itu bisa langsung bersamaan. Tapi jika ada mah, herbatusnya sebelum makan kurang 30 menit ya, 1 jam atau 30 menit sebelum makan, dan herbaginnya bisa 3 kali 1 kapsul setelah makan jika ada mah. Namun jika tidak ada mah, boleh langsung bisa dikonsumsi bersamaan. Begitu Bu. Oke, ini ada testimoni dari Bu Siti Mardiah NASA. Jadi ini semua ada di komentar Facebook ya, komentar live ini. Jadi nanti bisa juga teman-teman baca di komentar-komentarnya ya. Sampai sekarang suami masih konsumsi rutin, tiap bulan ambil dari lemari. Nah, kalau dikumpulkan botolnya banyak, yaitu konsumsi Herbatus. Tapi bubuknya ngoroknya kenceng. Gak apa-apa, ada musik pengantar tidur, gak apa-apa Bu ya. Jadi nanti akan merasakan kangen ngorok itu kalau ditinggal suami kerja atau jauh. Nah, begitu ya, nanti jadi ingat ternyata ngorok itu adalah menandakan suami kita ada di samping kita. Jadi ngorok itu ada baiknya ya. Jadi perlu disyukuri Bu. Nanti kalau tidak ngorok Ibu juga bingung ya. Wah, berarti yang ditinggal gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi
lagi. Kalau sering keluar keringat di telapak tangan dan telapak kaki, herbalnya apa Pak? Ya, jadi ketika tangan seseorang itu keluar keringat ya dan juga telapak kaki, ini biasanya menandakan lemah jantung. Nah, saran saya Bu, sebelum saya berikan resep, Ibu tes dulu ya, tes dulu untuk rekam jantung. Ya, bisa ke dokter dalam ya untuk memastikan apakah ini memang betul-betul mempunyai jantung lemah. Ya, biar resepnya tepat Bu. Karena kalau nanti kita sudah langsung kasih resep, Ibu ini mengarahnya kemana ya. Tapi kalau dari pengalaman kami, analisa kami itu ke lemah jantung. Jadi silakan Ibu tes dulu. Nanti jika sudah Ibu bisa japri ya, bisa japri ke kami atau bertanya di grup support kami, nanti kami akan bantu jawab baik itu di WA ataupun Telegram. Nah, bagi teman-teman ya yang mungkin menyimak pada live pagi hari ini ya, dan teman-teman belum ikut di grup support kami, boleh nanti teman-teman japri kami atau Pak Nuk ya di Facebooknya ya lewat Messenger. Nanti teman-teman akan kami kasih linknya ya, atau mungkin langsung ke WA kami juga bisa, mungkin begitu. Oke, ini terima kasih Bu Susiana ya, Malang ya, Bu Susiana kesaksiannya ya, testimoninya. Jadi berkat konsumsi herbatus tangan ibu beliau yang bengkak dan kaku sudah sembuh, padahal baru 2 hari minum herbatus ya, dosis 3 kali 2 kapsul ya. Oke, ini sebelum kita akhiri ya, masih ada sekitar 10 menit begitu ya. Oke, kalau teman-teman ya istilahnya mau sehat dan sejahtera gitu ya, atau lebih cepat begitulah ya. Ya begitu. Jadi teman-teman jangan hanya sehat buat orang lain ya. Jadi yang penting diri kita sendiri sehat, diri kita sendiri sejahtera. Nah, juga mensehatkan dan mensejahterakan orang lain. Awali dulu dari diri kita sendiri, keluarga kita begitu ya. Jadi produk itu idealnya itu ada yang dikonsumsi sendiri, baru juga ke konsumen ya gitu ya. Karena apa ya, biar kita sehat. Nah nanti kalau kita sudah pinter, itu dikonsumsi konsumen kita juga akan semakin sejahtera. Sejahtera level berapa? Nah, begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti levelnya segera banyak sampai 3 plus. Oke, jadi yang pertama itu dikonsumsi ya. Yang kedua, kita itu sekarang ini sudah di bisnis distribusi, bisnis yang cepat, yang mudah. Bagaimana caranya? Nah, itu ada ilmunya sendiri dan teman-teman mungkin sudah belajar nanti di lain kesempatan ya. Baik belajar otodidak ya dari YouTube, buku, ataupun belajar dengan mentor-mentor kita ya. Jadi kita bisnis distribusi ya, kita di network NASA itu distribusi produk ya, mulai kesehatan, kecantikan ya, terus perkebunan dan sebagainya ada, kebutuhan sehari-hari pun ada. Jadi kita sudah ada di bisnis distribusi kalau kita mau sehat dan sejahtera ya. Terus yang ketiga itu ada di bisnis produksi ya, tapi teman-teman nggak usah lah diproduksi, tapi kalau produksi non obat ya nggak apa-apa, misalnya produksi tempe, produksi apa terserah. Tapi kalau produksi herbal teman-teman sudah ada semua di NASA gitu ya. Nah, biarlah kita saja bagian kita yang bagian bisnis produksi ya. Jadi kita memproduksi herbal gitu ya. Terus berikutnya ya kita berbagi ya, bagi. Nah, sekedar info dari hasil survei penelitian Kemenkes tahun 2010 begitu ya, ternyata di situ bisa dilihat ya 59,12% itu rakyat Indonesia sudah pernah mengkonsumsi jamu, atau hampir 60%, jadi separuh lebih penduduk Indonesia itu sudah pernah mengkonsumsi jamu. Ya, Anda minum kunir asam, jahe itu kan jamu ya, termasuk jamu ya. Nah, di sini 95% itu merasakan khasiatnya. Artinya apa ya? Tidak diragukan lagi ya manfaat herbal. Nah, itu kalau nanti diuangkan itu di bisnis itu nilainya triliunan begitu ya. Di Indonesia omsetnya itu triliunan, bahkan sebuah perusahaan besar ekspornya aja nilainya triliunan, itu baru satu perusahaan. Nah, kalau omset nasional besar ya, omset NASA itu produk herbal kecantikan juga besar ya. Oke, nah WHO sendiri ternyata 80% penduduk dunia pernah mengkonsumsi herbal. Nah, kalau dunia mungkin belum tahu jamu, tapi herbal
Ya, jadi seluruh dunia ternyata 80%-nya penduduk itu pernah mengkonsumsi herbal. Ya, herbal lokal mereka ya. Ya, mungkin di sana ada, di sini nggak ada, atau mungkin yang di sini ada juga di sana ada. Contohnya habatus sauda. Nah, habatus itu kan herbal internasional, semua orang tahu, dan itu di seluruh dunia. Ya. Jadi ternyata 80% penduduk dunia itu pernah mengkonsumsi herbal ya. Jadi tidak usah pesimis. Jadi bisnis ini sangat-sangat ini potensi sekali ya untuk kesehatan, apalagi kesejahteraan. Ya, kalau mau lihat orang bisnis herbal yang sejahtera, nah itu lihat ya tetangga-tetangga kita yang pada punya bisnis herbal ya. Ya, kalau saya sendiri punya teman-teman yang pada bisnis herbal ya, pada sukses lah begitu ya. Oke, teman-teman, saya kira tidak terlalu panjang jadi pengantar untuk bisa sehat dan sejahtera gitu ya dengan herbal. Jadi saya yakin teman-teman semua saat ini sudah tanda petik di jalan yang benar begitu ya, di jalan yang benar. Artinya apa ya teman-teman? Kita itu mau mendapatkan rezeki di mana saja asal kita itu tahu ilmunya, itu bisa. Tahu ilmunya bisa. Cuma salah satunya memang ilmu itu ya adalah fokus ya, karena fokus itu nanti membuat keyakinan kita bagus ya. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita sebenarnya adalah dari hasil dari keyakinan kita ya. Keyakinan itu didapat dari mana kan begitu ya, keyakinan ya, keyakinan itu didapat dari ya apa yang kita lihat ya, apa yang kita lihat, terus apa yang sering kita temui ya, itu memberikan keyakinan ya. Terus juga yang terakhir apa yang kita dengar ya, apa yang kita dengar itu memberikan keyakinan. Nah, ketika kita yakin ya, itu insya Allah akan terjadi ya, nanti melalui mekanisme alam semesta ya. Nanti ilmunya kan teman-teman sudah banyak yang belajar ya. Ketika teman-teman itu berkumpul dengan orang-orang yang sukses, leader-leader kita yang handal begitu ya, itu akan memberikan keyakinan ya. Kok bisa yakin ya? Karena dari obrolan akan mempengaruhi pola pikir kita ya, pola pikir kita gitu ya, pola pikir nanti akan mempengaruhi keyakinan kita, akhirnya akan mempengaruhi tindakan kita ya, tindakan kita hasil dari keyakinan itu nanti baru memberikan wujud nyatanya. Dari tindakan itu kan nasib begitu ya, ya nasib istilahnya. Jadi nasib itu tidak tiba-tiba nasibku seperti ini, iya memang nasibmu seperti itu karena dulunya keyakinannya seperti itu, tindakannya seperti itu, kebiasaannya seperti itu, hasilnya ya seperti saat ini. Kalau kita mau 5 tahun ke depan berubah, berarti ya kita rubah kebiasaan-kebiasaan kita perbaiki, benahi keyakinan kita, nanti akan memetik panen hasilnya ya. Begitu ya. Paling tidak teman-teman kalau melakukan perubahan kebiasaan ya, kebiasaan itu misalnya kita setiap hari belum bersyukur ya kita bersyukur, setiap hari belum branding diri, belum afirmasi ya setiap hari lakukan selama 3 bulan ya, 3 bulan. Nah, nanti silakan diamati perubahannya ya. Perubahannya nanti setelah 3 bulan kita lakukan, nanti 6 bulan kita lihat perubahannya, 1 tahun, 2 tahun ya. Itulah kebiasaan-kebiasaan baru yang kita lakukan, dan nanti kebiasaan-kebiasaan inilah yang akan menjadikan kita atau merubah kondisi kita berbeda dari saat ini kan gitu ya. Itu yang bisa kita sampaikan teman-teman ya. Saya dan Pak Topik ya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman pada live di grup kesehatan dan kecantikan asas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya doakan, kami doakan teman-teman selalu sehat, semakin sejahtera, kategori 3+ ya. Nah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.